Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita untuk hari ini, hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021, ada baiknya kita akan saat teduh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati perjalanan hidup kita selama satu hari ini. Saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami terima di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama tidur kami satu malam ini. Dan Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melangkah, sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nats yang tertulis di dalam almanak gereja kita, Huria Kristen Indonesia, renungan kita untuk pagi hari ini, saya akan membaca dari kitab Mazmur, pasal 102, ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sekali lagi, janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah doa minta tolong dan doa untuk Sion. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang berisi kumpulan doa dan nyanyian. Dan kebanyakan isi kitab Mazmur ini pengalaman hidup umat Tuhan atau pengalaman umat dengan Tuhannya. Daud banyak menulis kitab Mazmur. Dan doa ini adalah doa-doa dan nyanyian yang dikumpulkan. Kemudian dilakukan atau digunakan oleh umat Israel dalam ibadat mereka. Bapak Ibu Saudaraku, nats kita ini adalah doa minta tolong. Di dalam nats ini kita bisa melihat dalam kesedihan dan penderitaan yang mendalam, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada Yerusalem atau kepada Sion. Kemungkinan kalau kita lihat bahwa Mazmur ini ditulis selama periode orang Israel dalam pembuangan di Babel. Dalam doa dan keluhannya kepada Tuhan,
pemazmur memohon agar Tuhan mendengarkan teriakan minta tolongnya, dan juga agar Tuhan memberkatinya. Keluhan itu muncul karena pemazmur merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat 12. Ayat 4 dikatakan, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh karena itu, keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Banyak lagi saudaraku, keluhan-keluhan dia yang dia sampaikan, yang dia utarakan kepada Tuhan. Dia memohon, Tuhan, dengarkanlah teriakanku, dengarkanlah minta tolongku. Kalau kita baca ayat 1 dikatakan doa seorang sengsara. Pada waktu ia lemah lesu, dia mencurahkan, dia mengadu kepada Tuhan. Di dalam nats kita ini dikatakan, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Dari sini kita lihat saudaraku, dia tidak punya pengaduan atau tempat mengadu kepada siapa lagi. Dia hanya punya tempat mengadu hanya kepada Tuhan. Dia merasa sudah sendiri, tidak punya siapa-siapa lagi. Dia tidak bisa lagi keluar dari permasalahannya itu. Pada saat itulah dia memohon kepada Tuhan, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkan telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga suatu ketika menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Kita juga mungkin akan berkeluh kesah. Kita juga mungkin merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Saya tadi bercerita-cerita, ngobrol-ngobrol dengan Amang Pendeta di luar. Amang itu bercerita suatu ketika pada saat mereka kuliah, ada seseorang yang mempunyai masalah. Dia berkata pada saat mereka dalam suatu perjalanan di dalam bis, dia katakan, mudah-mudahan bis kita ini mengalami kecelakaan, tetapi kita tidak mati, supaya saya punya alasan untuk suatu hal yang belum bisa saya lakukan. Saudaraku, seseorang mengambil jalan keluar dengan pikirannya sendiri, sampai dia berpikir bagaimana dia supaya mengalami kecelakaan. Saudaraku, pada saat kita mengalami suatu masalah, seperti pemazmur ini tadi, dia mengalami masalah. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Kalau di dalam nyanyian kita dikatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Saudaraku, doa tidak hanya sebatas
permintaan, tetapi adalah lebih daripada itu. Doa memperlihatkan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Doa juga memperlihatkan kebesaran hati kita mengimani Tuhan Yesus. Doa tidak sekedar kata-kata yang kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi doa mengandung keyakinan kepada Dia, tempat kita untuk memanjatkan doa. Bisa kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita hanya mengeluh kepada dunia ini. Janganlah kita hanya mengambil kesimpulan, solusi, jalan keluar dengan pikiran kita sendiri. Tetapi sebagaimana pemazmur menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, marilah kita sampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita dikatakan jangan khawatir. Hidup kita ini selalu khawatir. Dan kita selalu ketakutan. Kita selalu khawatir. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, supaya kita jangan khawatir, tetapi supaya kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, seberat apapun masalahmu yang kamu sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Percayalah, masalah yang kamu sampaikan kepada Tuhan, Dia akan memberikan solusi dan jalan keluar bagimu. Oleh karena itu, di dalam nats kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita diajak untuk menyampaikan masalah kita kepada Tuhan. Dia akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana pemazmur yang mempunyai masalah, yang ketakutan, dia datang, dia berdoa, dia berseru, dia minta tolong kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan mengatakan kepada kami, supaya kami juga berseru kepada Tuhan. Kami minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah-masalah yang kami hadapi. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami setiap anggota jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami selalu menyerahkan hidup kami dan permasalahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Berkati hidup kami Tuhan selama satu hari ini. Berkati aktivitas kami. Berkati pekerjaan kami. Jauhkan kami dari masalah. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dan hindarkan dari virus corona COVID-19. Tuhan akan memberkati kami, memberikan kesehatan dan sukacita yang dari Tuhan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.